Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membaca data kasus pencurian dari file CSV menggunakan idle Python. Di sini kita akan menganalisis pola waktu kasus, menampilkan rekomendasi hukuman, dan membuat visualisasi serta prediksi kasus berikutnya. Yuk kita langsung saja ke caranya. Di sini saya sudah menyiapkan file CSV yang akan kita gunakan. Di dalam file CSV ini ada beberapa kolom penting seperti ID, nama, kasus, dan waktu. Dan perhatikan, jika ada baris kosong di kolom ID atau nama, itu berarti kasus tersebut adalah kelanjutan dari pelaku yang sama. Contoh, di sini ada nama Budi, terus di bawahnya kosong, maka ini masih jadi kelanjutan dari nama Budi. Kemudian, di sini saya juga sudah menyiapkan file coding yang akan kita gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang penting yang kita gunakan. Pertama-tama kita import library. Di sini ada import CSV untuk membaca file CSV. Kemudian ada default disk dan counter. Ini membantu kita untuk mengelola data secara mudah. Lalu ada data time digunakan untuk mengelola data tanggal. Kemudian ada Matplotlib untuk membuat grafik. Lalu di sini ada field find untuk nama file CSV kita. Lalu ada struktur data. Kemudian di sini ada fungsi rekomendasi hukuman. Ini berfungsi untuk mengembalikan rekomendasi hukuman berdasarkan jenis kasus. Fungsi ini akan dipanggilkan tiap kali kita mau menampilkan detail kasus agar tahu hukuman yang layak. Lalu di sini ada CSV Disk Reader. Ini berfungsi untuk membaca setiap baris file CSV dari dictionary. Lalu di sini ada case ID dan nama. Ini berfungsi untuk diisi dengan nilai dari baris sebelumnya jika kolom itu kosong. Lalu di sini ada fungsi log case ID. Ini berfungsi untuk menambahkan kasus ke list berdasarkan case ID. Lalu ada frekuensi kasus. Ini berfungsi untuk menghitung total kasus per jenis. Kemudian ada kasus per orang. Ini berfungsi untuk menambah tabel kasus waktu untuk pelaku dan ID tertentu. Lalu ada nama ke ID. Ini berfungsi untuk menambahkan case ID ke set ID terkait nama pelaku. Kemudian di sini ada rekomendasi hukuman. Ini berfungsi untuk menyimpan rekomendasi hukuman yang jenis kasus. Lalu di sini ada daftar nama pelaku atau tampilan daftar pelaku. Ini untuk menampilkan semua nama pelaku yang sudah terekam di dalam data. Nama ini diurutkan secara alfabet. Lalu di sini ada tampilan daftar kasus dan jumlahnya. Ini berfungsi untuk menampilkan jenis kasus dan total kemunculannya. Total keseluruhan kasus juga ditampilkan. Lalu di sini ada fungsi log input atau walkthrough. Ini berfungsi untuk memasukkan nama pelaku dan melihat riwayat kasusnya. Jika nama pelaku ada lebih dari satu ID, kita beri opsi memilih ID mana yang ingin dicek. Kita urutkan kasus berdasarkan tanggal agar lebih mudah dianalisa. Kemudian di sini ada tampilan detail kasus. Ini berfungsi untuk hitung selisih hari dari kasus pertama supaya bisa lihat pola waktu. Tampilan detail kasus ini seperti tanggal, jenis kasus, selisih hari, dan rekomendasi hukuman. Data kasus diurutkan berdasarkan tanggal kejadian. Lalu di sini ada grafik. Ini berfungsi untuk membuat atau melihat pola waktu kejadian kasus. Grafik ini menunjukkan berapa hari selisihnya dari kasus pertama hingga kasus berikutnya. Ini membantu kita memahami seberapa cepat pelaku melakukan kejahatan berulang. Kemudian di sini ada prediksi kasus berikutnya. Ini berfungsi untuk memprediksi jenis kasus yang kemungkinan besar dilakukan pelaku berikutnya, berdasarkan frekuensi kasus yang sudah terjadi dan kasus terakhir yang dilakukan. Terakhir di sini ada print N. Ini berfungsi untuk
memberikan pesan bahwa data pelaku tidak ditemukan. Nah, untuk melihat hasilnya, di sini kita langsung saja run. Nah, maka di sini akan timbul daftar pelaku berdasarkan alfabet. Kemudian di sini ada daftar kasus dan jumlahnya. Di sini ada pencurian ayam 1 kasus, pencurian sapi 2 kasus, curanmor 4 kasus, curanbil 3 kasus, dan seterusnya. Untuk total seluruh kasus ada 25 kasus. Di sini ada perintah masukkan nama pelaku untuk melihat riwayat kasusnya. Di sini coba kita ketikkan nama Lini. Nah, maka di sini akan timbul pola waktu atau grafik pola waktu kasusnya. Di sini ada kasus yang dilakukan Lini pada tahun 2023 bulan 5 tanggal 5. Pertama kali ia melakukannya. Kemudian di tahun 2025 tanggal 6 bulan 8 ia melakukan kejadian kasus yang kedua kalinya. Selisih kasus pertama dengan kasus kedua yaitu 765 hari. Kemudian di sini ada sumbu X dan Y, di mana sumbu X ini untuk tanggal dan sumbu Y untuk selisih hari dari kasus pertama. Kemudian di sini ada detail kasus untuk Lini. Ada tanggal pada tahun 2023 bulan 5 tanggal 5, kasusnya yaitu pencurian bebek. Pola waktunya 0 hari sejak kasus pertama. Mengapa ia 0 hari? Karena ini adalah kasus pertama kali yang ia lakukan. Kemudian ada hukuman atau rekomendasi hukuman penjara 5 bulan atau denda. Kemudian ada kasus kedua yang ia lakukan pada tahun 2025 tanggal 6 bulan 8, yaitu kasus pencurian kambing. Pola waktunya 765 hari sejak kasus pertama. Ini terhitung dari kasus pertama yang ia lakukan tadi. Kemudian di sini ada hukuman atau rekomendasi hukumannya yaitu penjara 3 tahun. Lalu di sini ada prediksi kasus berikutnya. Jenis kasus terakhir yang dilakukannya adalah pencurian kambing. Tidak ada kasus yang terulang yang ia lakukan atau berulang yang melakukan. Maka jenis kasus berikutnya kemungkinan besar yaitu pencurian kambing. Untuk rekomendasi hukuman untuk kasus itu yaitu penjara 3 tahun. Jika namanya ada 2, kita coba ya. Di sini kita masukkan Budi. Lalu di sini timbul nama Budi dengan ID yang berbeda. Kita masukkan ID 1 untuk melihat nama Budi. Maka di sini juga akan timbul pola waktu dan kasusnya sama seperti yang tadi. Untuk detail kasus untuk Budi juga sama seperti yang Lini tadi. Nah, itu dia teman-teman cara menganalisis dan memvisualisasikan data kasus pencurian dengan IdlePython. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.